Setelah dengan teguh mendukung Kiev, Amerika Serikat membuat gebrakan untuk perdamaian Rusia-Ukraina. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong solusi damai untuk menyudahi perang di Ukraina. Berbagai pendekatan dilakukan AS, seperti penerapan strategi tekanan maksimum agar Rusia mau berunding dengan itikat baik dan juga teknik negosiasi. Di sisi lain, saat AS menginginkan perdamaian antara Rusia dan Ukraina, AS masih memasok senjata ke Ukraina. Simak ulasannya dalam video berikut. Donald Trump selalu menonjolkan citra sebagai dealmaker yang bisa menciptakan solusi cepat untuk konflik yang berlarut-larut. Namun, konflik Ukraina-Rusia bukan sekadar negosiasi bisnis. Rusia, terutama di bawah Putin, tidak mudah dipaksa atau ditekan, terutama jika mereka merasa punya keunggulan di medan perang. Terbukti dengan adanya sejumlah persyaratan dari Rusia yang kemungkinan besar akan menunda gencatan senjata atau bisa membuat gencatan senjata tidak mungkin tercapai. Ya, pada prinsipnya, Putin setuju dengan proposal AS untuk gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina. Namun Rusia memberi isyarat bahwa persetujuannya diikuti dengan sejumlah syarat seperti masalah yang harus dibahas atau dibicarakan secara bersama terlebih dahulu. Salah satu yang jadi perhatian Putin adalah wilayah Kursk di Rusia. Ukraina meluncurkan serangan militer cepat ke wilayah itu pada Agustus lalu dan menduduki sejumlah wilayah. Putin sendiri meluncurkan ancaman ke pasukan Ukraina di Kursk karena menurutnya Rusia telah mengontrol penuh wilayah itu, sedangkan pasukan Ukraina yang ada di sana telah terisolasi. Kini, AS harus realistis bahwa kesepakatan damai yang adil dan langgeng tidak bisa dicapai hanya dengan tekanan atau tawaran sepihak. Ini akan memerlukan negosiasi rumit. Dengan keinginan Zelensky untuk melakukan gencatan senjata sementara dan dengan syarat yang diajukan Rusia, AS harus melakukan cara bagaimana untuk meyakinkan Rusia agar menyetujui proposal gencatan senjata tanpa syarat. Terbaru pada hari Kamis 13 Maret 2025, utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff tiba di Moskwa untuk berjumpa dengan Putin. Pejabat Rusia mengatakan, penasehat keamanan nasional AS Mike Waltz juga telah memberikan rincian tentang gagasan gencatan senjata dan Rusia kabarnya siap untuk membahas tema tersebut. Sementara, Trump sendiri pada hari Rabu 12 Maret 2025 mengatakan di Gedung Putih bahwa ia berharap pemerintahan di Kremlin akan menyetujui usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari. Menariknya, di saat AS menginginkan perdamaian untuk Rusia dan Ukraina, AS menyatakan bakal mengalirkan kembali bantuan senjata dan informasi intelijen ke Ukraina mulai Rabu 12 Maret 2025. Bahkan saat pasokan sistem rudal taktis Angkatan Darat atau ATACMS Ukraina berkurang, bom jarak jauh AS tengah menuju ke Ukraina. Ya, AS siap untuk melanjutkan pengiriman bom jarak jauh ke Ukraina yang dikenal sebagai bom diameter kecil yang diluncurkan dari darat atau GLSDB. Bom tersebut ditingkatkan untuk melawan gangguan dari Rusia dengan lebih baik. Dalam beberapa minggu terakhir, 19 GLSDB diuji coba untuk menilai efektivitas dari upgrade tersebut. Sebagian dari modifikasi itu melibatkan penguatan koneksi di dalam senjata untuk meningkatkan ketahanannya. Pengenalan kembali GLSDB ke medan perang dapat terjadi dalam beberapa hari mendatang karena persediaan senjata ini sudah ada di Eropa. Terakhir kali Ukraina menggunakan senjata ini beberapa bulan yang lalu. Amunisi tersebut akan tiba di tengah laporan bahwa pasokan sistem rudal taktis Angkatan Darat yang memiliki jarak tempuh yang sama dengan GLSDB telah habis. Bom luncur tersebut dibeli di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden dengan menggunakan inisiatif bantuan keamanan Ukraina.
AS telah membeli persenjataan dan peralatan militer baru senilai hampir 33,2 miliar dolar AS atau setara 542 triliun rupiah untuk Kyiv langsung dari kontraktor pertahanan AS dan sekutu. Namun, sistem navigasi GLSDB yang memungkinkannya untuk dikemudikan di sekitar rintangan seperti pegunungan dan pertahanan anti udara yang dikenal telah berhasil menjadi sasaran gangguan Rusia. Gangguan terjadi ketika sejumlah besar energi disiarkan ke suatu area, kemudian membanjiri sinyal perangkat. Rusia telah menggunakan taktik ini pada radio Ukraina, drone dan bahkan amunisi artileri 155 mm Excalibur yang dapat dipandu oleh GPS. Tanpa pasokan Amerika Serikat, langit Ukraina memang tak terlindungi dari rudal Rusia. Ukraina juga akan lumpuh dan buta tanpa akses ke jaringan satelit dan informasi intelijen AS soal posisi dan pergerakan Rusia. Bantuan AS ke Ukraina amat penting. Rudal untuk artileri pertahanan udara Patriot cuma bisa diproduksi AS. Patriot sendiri menjadi satu-satunya penangkis aneka rudal balistik Rusia. Ukraina juga mengandalkan roket dan aneka amunisi berpemandu AS untuk menyerang Rusia. Tanpa Ukraina menembakkan aneka amunisi itu, Rusia lebih leluasa bergerak. Bantuan AS juga diperlukan untuk perawatan aneka persenjataan yang diberikan ke Ukraina. AS juga menyediakan jaringan satelit yang menjadi tulang punggung komunikasi militer dan kendali senjata jarak jauh. Tanpa satelit AS, berbagai pesawat nirawak Ukraina akan lumpuh karena tidak bisa berkomunikasi dengan pusat komando. Ukraina juga mengandalkan informasi AS untuk memantau posisi pasukan dan persenjataan Rusia. Dengan info itu, Ukraina bisa menentukan sasaran. Di satu sisi, AS ingin terciptanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Namun di sisi lain, AS juga masih mendukung dan memasok bantuan militer kepada Ukraina untuk memperkuat posisi pertahanan Ukraina. Gimana menurut sahabat Kompas.com? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus ikuti berita-berita update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.